Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Supono. Kali ini kita akan membahas tentang biaya produksi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baiklah, kita mulai konsep biaya produksi. Yang pertama, salah satu maksimisasi keuntungan produsen perusahaan adalah dengan minimisasi biaya produksi. Jadi, keuntungan maksimal dari produsen itu bisa tercapai kalau biaya produksinya minimal. Yang berikutnya, opportunity cost. Yang dimaksud opportunity cost merupakan selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Kemudian ada istilah lagi adalah biaya eksplisit. Yang dimaksud biaya eksplisit adalah pengeluaran aktual secara akuntansi. Jadi kalau biaya eksplisit itu biaya yang terekap di dalam akuntansi, yaitu biaya pengeluaran aktual perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Sedangkan yang dimaksud biaya implisit adalah biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena adanya proses produksi. Jadi hubungan biaya produksi dengan hasil produksi, yang namanya biaya merupakan fungsi dari Q, di mana Q adalah output. Sedangkan output adalah fungsi dari X, yaitu di mana X adalah input. Fungsi biaya produksi, hubungan input dan output besarnya biaya produksi dipengaruhi jumlah output. Besarnya biaya output tergantung pada biaya atas input yang digunakan. Jadi besarnya biaya output itu tergantung pada biaya input yang digunakan. Perilaku biaya produksi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu karakteristik fungsi produksi dan harga input yang digunakan. Analisis biaya produksi jangka pendek. Ada tiga konsep fungsi tentang biaya produksi. Yang pertama adalah biaya tetap total atau total fixed cost, yaitu biaya yang besarnya konstan. Kalau digambarkan TFC itu sejajar dengan garis horizontal. Kemudian yang berikutnya adalah biaya variabel atau total variable cost. Total variable cost atau TVC merupakan fungsi dari output atau key, di mana yang namanya biaya variabel ini jumlahnya atau besarnya tergantung dari besarnya kuantitas. Semakin besar kuantitasnya, maka semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan. Nah, ini kurvanya adalah yang berwarna biru. Dia starting dari 0, karena ketika Q-nya 0, maka biaya variabelnya juga 0. Dan dia terus bergerak ke atas. Ini membentuk sudut 45 derajat. Berikutnya adalah total cost atau biaya total. Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi kalau diartikan, biaya tetap total atau TFT adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi input yang jumlahnya tidak mengikuti perubahan jumlah produksi atau konstan. Contohnya adalah gaji tenaga keamanan, biaya listrik kantor,
honor tenaga kebersihan, dan sebagainya yang sifatnya tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Berbeda dengan biaya variabel atau total variable cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang berubah mengikuti perubahan jumlah produksi. Contohnya adalah tenaga kerja bagian produksi, biaya bahan baku, sama biaya listrik pabrik. Sedangkan yang namanya total cost adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang harus dikeluarkan. Berikutnya yang istilah selanjutnya adalah biaya rata-rata total atau average cost. Adalah rata-rata jumlah biaya produksi yang dikeluarkan tiap unit produk. Berikutnya adalah biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang diakibatkan oleh pertambahan satu unit produk. Jadi kalau biaya rata-rata adalah jumlah biaya produksi yang dikeluarkan tiap unit produk, kalau biaya marginal adalah tambahan biaya yang diakibatkan oleh pertambahan satu unit produk. Rumusannya kalau biaya tetap rata-rata adalah AFC sama dengan TFC dibagi dengan Q. Sedangkan kalau biaya variabel rata-rata adalah AVC sama dengan TVC dibagi Q. Biaya total rata-rata rumusnya adalah AC sama dengan TC dibagi Q. Sedangkan biaya marginal sama dengan MC sama dengan ini TCN min TCN min 1 atau sering juga dengan delta TC per delta Q. Nah, kurva biaya total jangka pendek atau short run total cost. Jadi yang namanya short run total cost sering juga disingkat dengan cuma TC saja, itu adalah FC ditambah dengan PC. Analisis biaya produksi jangka pendek. Biaya rata-rata. Yang pertama adalah average fixed cost. AFC sama dengan total fixed cost dibagi dengan Q. Kurvanya adalah yang berwarna merah. Semakin turun, semakin sejajar dengan garis origin. Kemudian average variable cost. AVC sama dengan VC dibagi dengan Q. Kurvanya adalah yang bawah ini, yang warnanya biru. Ini adalah kurva AVC. Kemudian average cost atau AC. AC adalah TC dibagi Q atau bisa juga TFC ditambah dengan TVC dibagi dengan Q. Atau dengan kata lain, AC adalah AFC ditambah AVC. Jadi AC ini adalah AFC ditambah dengan AVC. Biaya marginal atau marginal cost adalah delta TC per delta Q atau MC sama dengan DTC per DQ. Nah, MC itu ini. Nah, MC ini memotong kurva AC dan kurva AVC di titik minimal. Perilaku biaya produksi jangka pendek. Perubahan output menaik atau increasing region to input variable. Fungsi output Q sama dengan BX ditambah CX kuadrat. Maka fungsi biaya TC sama dengan A plus BQ min CQ
kuadrat. Maka TVC sama dengan BQ min CQ kuadrat. Di mana TFC adalah A. Ini adalah TFC. Maka ketika perubahan output menaik, yang terjadi adalah AC lebih besar daripada AVC, lebih besar daripada MC. Perubahan output tetap atau constant return to input variable, di mana Q sama dengan BX. Maka fungsi biaya TC sama dengan A plus BQ. Besarnya TVC sama dengan BQ. TFC adalah A. Maka AC lebih besar daripada AVC sama dengan MC. Berikutnya adalah perubahan output menurun atau decreasing return to input variable. Fungsi output Q sama dengan BX min CX kuadrat. Fungsi biaya TC sama dengan A plus BQ plus CQ kuadrat. Maka TVC adalah BQ plus CQ kuadrat. Ini variabel cost. Jadi dari tadi yang namanya variabel cost selalu ada variabel yang menambahkan, yaitu Q. Jadi besarnya tergantung dari Q. Dan TFC-nya adalah yang A. Maka perubahan output menurun, yang terjadi adalah MC lebih besar daripada AC, lebih besar daripada AVC. Perubahan output menaik dan menurun atau increasing decreasing return to input variable. Di mana fungsi output Q sama dengan BX plus CX kuadrat min DX pangkat 3. Maka fungsi biaya TC sama dengan A plus BQ min CQ kuadrat plus DQ pangkat 3. Yang variabel cost adalah yang ada Q-nya. Maka variabel cost-nya adalah BQ min CQ kuadrat plus DQ pangkat 3. Variabel fixed cost-nya adalah A. Maka di sini yang terjadi MC lebih besar daripada AC, lebih besar daripada AVC. Analisis biaya jangka panjang atau long run average cost atau LAC. Proses produksi yang sudah tidak menggunakan input tetap. Jadi kalau dalam jangka panjang input tetap itu seolah-olah tidak dipergunakan lagi. Seluruh biaya produksi adalah biaya variabel. Perilaku biaya produksi jangka panjang, keputusan penggunaan input variabel oleh perusahaan dalam jangka pendek. Fungsi biaya jangka panjang, yaitu biaya rata-rata jangka panjang, long average cost, biaya marginal jangka panjang, long marginal cost, yang diperoleh dari biaya total jangka panjang, long total cost. Kurva biaya total jangka panjang atau long run total cost. Nah, di sini long run total cost ini menjadi kurva biaya variabel. Jadi dalam jangka panjang, biaya tetap seolah-olah tidak ada. Maka yang adanya adalah biaya variabel. Perilaku biaya jangka panjang, long run average cost, LAC, menunjukkan biaya rata-rata terendah dari kombinasi input yang digunakan
untuk menghasilkan setiap tingkat output tertentu atau least cost combination. Jadi dalam biaya jangka panjang ini ya, ini jadi long average cost ini ibaratnya terdiri dari short average cost terus ini ya. Nah, ini menjadi long average cost. Nih. Jadi ini kombinasi dari titik-titik terendah dari short average cost. Nah, ini kombinasi dari titik-titik terendah dari short average cost. Analisis pulang pokok. Keuntungan atau profit positif di mana profit lebih besar daripada 0 akan didapat apabila TR atau revenue lebih besar daripada cost. Kerugian atau profit negatif yaitu kurang dari 0 akan dialami apabila revenue kurang dari cost. Konsep yang lebih penting berkenaan dengan revenue dan cost adalah konsep pulang pokok atau sering disebut dengan break even, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisa jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan break even atau profit sama dengan 0 terjadi apabila revenue sama dengan 0. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula mengalami kerugian. Secara grafik hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Nah, ini secara grafik ini yang namanya BEP terjadi ini pada saat nih, titik pulang pokok ini adalah perpotongan antara revenue dengan cost. Ini titiknya di sini. Nah, kalau ini misalkan ada angkanya, ini adalah BEP, maka area yang diarsir sebelah kiri ini adalah area rugi. Sedangkan area yang sebelah kanan titik BEP adalah area laba. Kalau ada dua titik, maka kalau ada dua titik BEP, ini ada dua titik BEP, karena yang namanya suatu usaha itu ada pasang dan surutnya, maka posisi laba adalah yang di tengah di antara dua titik BEP. Sedangkan yang di sebelah luar dari BEP, ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah titik rugi. Contoh kasus. Diketahui biaya tetap 20.000, biaya variabel adalah 100 Ki. Ditanyakan, tunjukkan persamaan dan kurva totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika produksi 500 unit barang? Penyelesaian C atau TC sama dengan FC ditambah VC. Maka TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki. Jika Ki-nya 500, maka TC sama dengan 20.000 ditambah 100 kali 500. Ini 50.000 ditambah 20.000 hasilnya adalah 70.000. Nah, kurvanya yang mana? Ini adalah kurva FT, kemudian VC-nya adalah 100 Ki, maka TC-nya adalah dimulai dari 20.000 ini. Nah, ini adalah TC-nya. 20.000 plus 100 Ki. Fungsi penerimaan atau revenue
Penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Secara matematik, penerimaan merupakan fungsi jumlah barang. Kurvanya berupa garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Jadi TR itu sama dengan P kali Q. P ini biaya, P ini adalah harga, Q adalah kuantitas. Jadi teori pendapatan, total revenue adalah seluruh hasil pendapatan yang berasal dari penjualan produk yang dibuat. Maka rumusannya TR sama dengan P kali Q. Average revenue atau rata-rata pendapatan dari penjualan produk. AR sama dengan TR dibagi Q. Kemudian marginal revenue, tambahan pendapatan dari perubahan penjualan tiap unit produk. MR sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q. Syarat pemaksimuman keuntungan. Memproduksi barang pada tingkat di mana perbedaan antara hasil penjualan total dengan biaya total paling maksimum. TR min TC ini laba. Nah, laba maksimum ini diperoleh ketika MR sama dengan MC. Contoh kasus, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah Rp200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya apabila terjual barang sebanyak 350 unit? Maka penyelesaiannya R sama dengan Q kali P. Q-nya belum tahu, P-nya 200, maka TR-nya di sini adalah 200 Q. Apabila Q 350, maka R sama dengan 200 dikali 350. Hasilnya adalah 70.000. Nah, kurvanya adalah seperti ini. Kurvanya seperti ini, TR sama dengan 200. TR sama dengan 200 Q. Contoh kasus yang lain, diketahui C sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. Di mana R sama dengan 200 Q. Ditanyakan, berapakah tingkat produksi pada saat BEP? Apa yang terjadi pada saat produksinya sebanyak 300 unit? Maka penyelesaiannya, keuntungan ini diperoleh ketika R min C atau TR kurangi TC. BEP itu keuntungannya 0. TR min TC sama dengan 0. Maka TR sama dengan TC. TR-nya adalah 200 Q. TC-nya 20.000 ditambah 100 Q. Maka 100 Q sama dengan 20.000. Q-nya sama dengan 200. Jika Q 300, maka berarti kalau Q-nya 300, berarti TR sama dengan 200 kali 300. Ini sama dengan 60.000. TC sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 300. Sama dengan 50.000. Keuntungan TR min TC. Maka keuntungannya adalah TR-nya
60.000, TC-nya 50.000, maka keuntungannya adalah 10.000. Ini gambar kurvanya. Ini titik BEP-nya. BEP-nya tadi di posisi 200. Ya. Jika ini tadi. Ini BEP-nya. Ya, ini BEP-nya. Itu pada saat Q 200. Kalau pada saat Q 200 berarti ini kalau dimasukkan ke 200 kali Q, maka ini hasilnya 40.000. Maka di sini TPP-nya atau BEP-nya, ini Q-nya 200 pada saat harga 40.000. Nah, ini keuntungan terjadi ketika ini ya, ini di sebelah kanan ini. Keuntungannya adalah ini selisih antara ini 60.000 dan 50.000, yaitu besarnya di sini adalah 10.000. Baiklah, sekian dulu untuk materi biaya produksi kali ini. Kita bertemu pada materi-materi berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.